Salam pemirsa, 24 April 2026, situasi di kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase yang semakin berbahaya. Pada 23 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras yang menandai eskalasi baru dalam konflik dengan Iran. Dalam sejumlah unggahan terbarunya, Trump mengumumkan bahwa Angkatan Laut AS telah diperintahkan untuk menenggelamkan dan menghancurkan kapal apapun di Selat Hormuz yang dianggap tidak aman dari ancaman ranjau laut. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian, bahkan kapal kecil sekalipun tidak akan dibiarkan lolos. Di saat yang sama, kapal penyapu ranjau militer AS mulai melakukan operasi pembersihan intensif di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai indikasi bahwa perintah hancurkan kapal Iran saat terlihat telah mulai dijalankan secara nyata di lapangan. Pernyataan tegas Trump, "Kita punya waktu, Iran tidak." Dalam pernyataan resminya, Trump menegaskan beberapa poin penting yang mencerminkan strategi Washington. Kesepakatan dengan Iran hanya akan dilakukan jika sepenuhnya menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya. Ia tidak terburu-buru mengakhiri konflik dengan menegaskan, "Kita punya waktu, Iran tidak." Blokade terhadap Iran disebut sangat ketat, bahkan diklaim telah melumpuhkan kekuatan militer dan kepemimpinan negara tersebut. Trump juga mengancam akan menghabisi pihak-pihak yang menolak kesepakatan dan siap kembali ke jalur militer untuk menyelesaikan konflik. Pernyataan ini mempertegas bahwa pendekatan AS saat ini adalah kombinasi tekanan militer dan diplomasi keras. Kekacauan internal Iran dan bayang-bayang serangan besar. Di tengah tekanan eksternal, Iran juga disebut tengah menghadapi dinamika internal yang tidak stabil. Laporan menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Iran sempat dikabarkan keluar dari tim negosiasi meski kemudian dibantah. Namun banyak analis menilai bahwa semakin keras bantahan yang muncul justru memperlihatkan adanya ketegangan di dalam struktur kekuasaan Iran. Sementara itu, media The Times of Israel melaporkan bahwa setelah tenggat gencatan senjata berakhir, Israel telah menyiapkan serangan militer besar-besaran yang bahkan disebut akan melampaui skala serangan sebelumnya oleh Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Israel disebut telah menetapkan 3 target utama: infrastruktur energi Iran, fondasi ekonomi negara, pimpinan politik dan militer Iran. Serangan ini diperkirakan akan memiliki dampak yang jauh lebih luas dan mematikan. Selat Hormuz jadi kunci, Trump tolak pembukaan jalur. Dalam wawancara di Gedung Putih, Trump mengungkapkan bahwa Iran sebenarnya telah menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, namun tawaran tersebut ditolak. Alasannya cukup strategis. Jika selat dibuka, Iran berpotensi memperoleh hingga 500 juta dolar AS per hari dari aktivitas ekspor minyak. Trump menegaskan, Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga kesepakatan tercapai. Jika negosiasi gagal, serangan lanjutan akan dilakukan. Infrastruktur minyak Iran menjadi target potensial penghancuran. Ia bahkan menyebut kondisi internal Iran saat ini kacau dan mempertanyakan siapa yang benar-benar memegang kendali pemerintahan. 3 kapal induk AS berkumpul, sinyal kesiapan tempur maksimal. Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa kapal induk USS George S.W. Bush CVN-77 telah memasuki kawasan Timur Tengah. Kapal ini akan bergabung dengan USS Gerald R. Ford CVN-78 di Laut Merah, USS Abraham Lincoln CVN-72 di Laut Arab. Kehadiran 3 kapal induk secara bersamaan merupakan sinyal kuat bahwa militer AS berada dalam kesiapan tempur penuh, sekaligus menjalankan strategi berperang sambil bernegosiasi. Indikasi serangan besar, aktivitas militer meningkat drastis. Sejumlah indikator menunjukkan eskalasi yang tidak biasa. Lebih dari 850 penerbangan logistik militer AS dilakukan sejak gencatan senjata. Sebelum konflik, jumlahnya hanya sekitar 540 penerbangan. Inggris juga telah menyiapkan penyelam militer untuk operasi pembersihan ranjau. Para analis menilai bahwa pola ini biasanya menjadi tahap awal sebelum operasi militer besar dimulai. Blokade meluas hingga Indo-Pasifik. Langkah AS tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Militer Amerika juga dilaporkan menyita kapal tanker Iran yang sedang menuju pelabuhan di Tiongkok. Ini menjadi kasus pertama di mana kapal yang secara jelas ditujukan ke Tiongkok berhasil dicegat. Langkah ini menunjukkan bahwa blokade terhadap Iran kini meluas ke kawasan Indo-Pasifik. AS berupaya memutus aliran dana dan dukungan eksternal terhadap Iran. Tiongkok mulai terseret dalam dinamika konflik secara tidak langsung. AS perluas tekanan, sanksi terhadap jaringan penipuan global. Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS juga mengumumkan sanksi terhadap seorang senator Kamboja yang diduga mengendalikan jaringan penipuan internasional. Sebanyak 28 individu dan entitas turut dikenai sanksi karena diduga terlibat dalam penipuan berskala besar yang menargetkan warga Amerika, termasuk melalui penipuan investasi, modus hubungan asmara, romance scam, platform kripto palsu. Pemerintah AS menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen hukum, mulai dari penyitaan aset hingga tuntutan pidana untuk membongkar jaringan ini.
Kesimpulan, dunia menunggu titik ledak berikutnya. Dengan meningkatnya tekanan militer, blokade ekonomi, serta manuver diplomasi keras, situasi di Selat Hormuz kini berada di titik kritis. Kehadiran 3 kapal induk AS, peningkatan aktivitas militer, serta ancaman serangan besar dari Israel menunjukkan bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka dalam waktu singkat, terutama jika jalur negosiasi benar-benar gagal. Dunia kini menanti, apakah ini akan berakhir di meja perundingan atau justru menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.